apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Saya sangat mengagumi bahwa pada akhirnya para ilmuwan Muslim di Indonesia itu mampu juga untuk menerobos batas-batas yang biasanya hanya diklaim oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Asia Barat. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad, terlepas bahwa sekarang ini masih terus berjalan, terus mengalami polemik dan lain sebagainya, bagi saya ini sesuatu tanda bahwa kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini juga dikenal di dunia. Sebetulnya kalau misalnya berorientasi atau berespektasi agar Kiai Imad ini dikenal oleh dunia, saya kira sudah dikenal ya. Itu sudah pernah saya ulas, itu sudah bahkan didokumentasikan dalam kitab oleh seorang profesor ya. Profesornya di bidang agama ya, mantan rektor kampus Islam di Malaysia itu ya. Itu ada namanya ya. Dan beliau juga seorang Sayyid Al-Mahdali, tapi Al-Musawi, bukan Ba'alawi ya. Tetapi dikenalnya ya agak-agak kurang elok. Di situ disebut nama Kiai Imad itu. Jadi Kiai Imaduddin itu disebut di situ ketika membatalkan Ba'alawi. Walaupun narasi di bawahnya itu agak tajam ya. Dipertanyakan memang ulama mana sih? Ulama macam apa membatalkan nasab Ba'alawi begitu. Bahkan orang-orang seperti itu layaknya itu yudo'u fi sofil majanin katanya. Mestinya itu disejajarkan dengan orang-orang yang tidak waras akalnya. Jahilun murokabun begitu ya. Jadi sudah dikenal, apapun itu sudah dikenal ya. Dan itu kan di samping judulnya kan profesor, sang profesor ya. Ini kan sama-sama profesor. Walaupun kalau kita, misalnya saya kasih pendekatan sederhana ya. Profesor Aisyikam ini profesor di bidang apa kira-kira? Setahu saya itu kayaknya di bidang politik atau apa. Beliau itu kayaknya konsentrasinya itu bukan di bidang agama ya, bukan di bidang nasab apalagi ya, tetapi di bidang seperti ilmu sosial, mungkin hubungan internasional. Beliau kan dosen hubungan internasional kayaknya ya. Bahkan karirnya juga menristek ya. Jadi sama-sama profesor tetapi kan lain jalur. Ya silakan kalian itu yang menilai kira-kira profesor yang mana yang layak untuk dijadikan sebagai pandangan yang cocok untuk Kiai Imaduddin. Artinya yang relevan lah untuk meneliti atau memberikan tanggapan kepada apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin begitu ya. Lagi pula kalau ada salut, ada acung jempol, ada apresiasi kepada orang-orang yang berani menabrak batas, itu kayaknya memang di Indonesia ini banyak sekali yang begitu ya. Ya seperti contohnya Mama Gufron termasuk menabrak batas itu. Saya kira maksudnya menabrak batas itu di luar nurul lah gitu ya. Jarang ada orang terpikir gitu ya, bicara dengan semut, terus ternyata Nabi pakai berbahasa Suryani, terus bahkan Nabi berkata, terus dia ngomongnya bahasa Suryani. Bahasa Suryaninya pun kayaknya memang cuma Mama Gufron yang tahu gitu. Kenapa? Karena sebetulnya di dunia ini apapun itu sudah bukan hal yang eksklusif ya. Bahasa Suryani semua orang bisa melacak seperti apa bahasa Suryani itu. Ya, namanya sudah disebut bahasa, itu semuanya sudah orang bisa lihat ya. Minimal lihat di YouTube gitu, atau setidaknya beli kamus Suryaninya atau bagaimana bahasa Suryani, bahasa Ibrani dan sebagainya. Cuma punya Mama Gufron agak lain memang, bahasa Suryani yang agak lain, dan mungkin hanya Mama Gufron, hanya orang Nusantara. Kalau misalnya itu juga dipatenkan di dunia, wah luar biasa ya. Jadi menciptakan bahasa baru atau bahasa Suryani versi baru saya kira ya. Karena lebih ke bahasa Arab kayaknya, tapi dioplos susunannya itu ya. Ada ya Rasulullah, yang kalau nahu kan ya Rasulullah ya. Terus ada huruf ma'ah, huruf jar, kemasukan huruf jar juga fi ma'ah gitu ya. Biasanya kan huruf itu tidak kemasukan huruf ya, kecuali mungkin i'rab hikayah dan sebagainya ya. Itu masalah nahu gampang sebetulnya. Jadi kalau ekspektasinya atau kalau sudut pandangnya adalah bagaimana seseorang berani menabrak batas ya, di mana sebelumnya itu yang berani memunculkan itu hanya orang-orang Arab atau apa ya, luar biasa lah ya menabrak batas ya. Memang orang-orang yang berani nekat itu luar biasa ya, di luar kebiasaan kan begitu. Apalagi kalau melihat kutipan terakhirnya dari ucapan Prof. Aisyikam ini, kesimpulan sementara. Saya kira Kiai Imaduddin bukan kesimpulan sementara Pak, itu sudah paten. Tidak ada orang kesimpulan sementara, tapi bahasanya itu walaupun seluruh dunia berfatwa tetap tidak percaya, itu bukan kesimpulan sementara.
itu kesimpulan untuk selamanya, itu kesimpulan permanen sudah. Jadi sudah nggak bicara ini bisa benar bisa salah, nggak ada begitu. Pokoknya siapapun yang tidak percaya tetap ditolak gitu. Dan terbukti toh, siapapun yang menanggapi ya mesti salah ya. Mau Rois Am lah, mau Nasabah Internasional lah, mau Said Mahdi, semuanya salah ya. Dan ada lagi satu lagi yang mungkin termasuk disebut dikenal oleh internasional, mungkin jangan-jangan Mufti Aman ya. Jangan-jangan Mufti Aman itu sudah berkomunikasi dengan Kiai Badudin mungkin ya, lewat Facebook, lewat chatting di situ, walaupun agak-agak ya. Karena saya lihat Mufti Aman itu nge-share statusnya orang Indonesia juga, komen-komen di statusnya Gus Rumel ya. Jadi mungkin kan mesti sudah kenal kan dengan nasab ini kan, dengan isunya Kiai Badudin ini mungkin sudah kenal. Apalagi Kiai Badudin sudah pernah pakai video bahasa Arab ya. Apalagi sudah pernah menulis kitab bahasa Arab, sudah dikenal, pasti sudah dikenal ya. Cuma selama ini yang muncul tanggapannya ya yang levelnya profesor gitu, ya tanggapan masuknya kepada al-jarh ya, bukan takdil gitu ya. Kalau punya ASIKAM ini kan anggapnya profesor yang mentakdil lah, memberikan penilaian positif, tapi kalau profesor yang dunia, yang Malaysia itu memberikan penilaian yang negatif, al-jarh ya. Dan kalau kita menilai jarh ta'dil itu yang terpenting adalah siapa juga yang melakukan itu ya. Siapa yang menjarah, siapa yang mentakdil itu penting ya. Karena kadang-kadang kan ada misalnya kita pakar di mekanik ya, pakar bengkel, terus kita memuji orang yang mana dia kepakarannya di kedokteran gitu. Terus kita bilang ini paling hebat kedokteran, ini paling sakti ini. Padahal kita tidak tahu menahu tentang kedokteran. Sebaliknya seorang dokter memuji seorang tukang bengkel gitu ya. Oh, ini mekaniknya ahli, ini begini. Yaitu sebatas pujian tapi tidak berbasis pengetahuan. Kenapa? Karena memang bukan domainnya di situ. Nah, biasanya itu kalau yang mengucapkan itu ahli fikih atau ahli nahu itu ya diakui oleh para ulama fikih kan begitu. Yang mengatakan itu ahli nahu ya diakui juga. Awal-awalnya itu yang mendeklar dia sebagai ahli nahu ya ahli nahu juga kan begitu. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa tahu keahlian seseorang levelnya apa, orang yang dikuasai orang tersebut kita nggak ngerti apa-apa. Masa orang nggak ngerti nahu terus tahu oh orang ini pintar sekali nahunya lah. Gimana kita bisa tahu dia pintar nahu, orang kita nggak ngerti apa itu nahu. Dia ngomong asal-asalan kita juga nggak tahu kan begitu ya. Walaupun mungkin kalau Profesor ASIKAM itu nggak begitu ya, mungkin dari sudut lain ya. Bagaimana ada orang dari Nusantara yang berani menabrak batas gitu ya, memunculkan temuan ya, bahasanya temuan kan, tapi kata Dr. Soleh bukan penelitian, belum cukup atau apa ya, itu perbedaan antara mereka. Yang jelas kita selalu dukung siapapun yang mencari kebenaran ya. Kalau orang sudah ngotot merasa paling benar, wah nggak perlu kita dukung ya, kita surakin aja yang, karena ciri khasnya itu ya begitu. Ciri khas kelompok-kelompok yang memang aneh itu adalah dia merasa paling waras, dia sendirian merasa paling benar, semua orang lain salah. Seperti yang selalu saya bilang, ada 3 orang atau 4 orang ke arah barat, 1000 atau 2000 orang ke arah timur di satu jalan, di mana jalannya satu arah. Terus yang 3 yang 4 teriak-teriak, kalian ini yang 1000 2000 ini tetap salah, kalian tetap, kita yang benar, kalian salah jalur. Itu kalau ada Satlantas itu kayaknya nggak ditangkap, nggak ditilang, karena dianggap wah ini gangguan kayaknya orang-orang ini ya. Begitu ya, begitu. Bagaimana bisa ada orang yang entah berantah tiba-tiba menemukan kebenaran, di mana kebenaran itu menyalahkan semua orang gitu ya. Agak-agak sebetulnya ya. Tapi ya sudahlah, begitu adanya ya. Macam-macamnya dunia akhir zaman ya. Allahumma dina ada sabi.